Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Jathiyah. Sekarang kita akan membahas ayat yang kelima, ayat yang ke-6 dan insyaallah sampai ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya'qilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin athim. Allah berfirman yang artinya, dan pada pergantian malam dan siang, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit berupa rezeki, fa ahya bihil arda, yang dengan rezeki tersebut Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah kematiannya. Wa tasrifir riyah, dan pada perkisaran angin, perubahan pergerakan angin. Itu semua kata Allah ayatul liqaumi ya'qilun, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, natluha 'alaika bil haqq, yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka itu akan beriman sesudah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga keterangan-keterangannya. Wailul likulli affakin athim. Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan ayat yang kelima. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengukuhkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan dirinya di alam semesta ini, yang semua itu menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mempergantikan malam dan juga siang. Waqtilafil laili wan nahari. Ini adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana hari-hari kita saksikan, hari-hari kita lihat bersama, dan juga kita rasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang, menyingsingkan malam dengan munculnya siang hari, dan demikian seterusnya. Pergantian malam dan siang ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Silih berganti, ya, muncul matahari lenyap bulan, muncul bulan lenyap matahari. Taib. Kemudian kekuasaan rububiyah yang lainnya, Allah sebagai Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan rezeki. Turunnya rezeki dari langit. Wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin. Nah, di antara rezeki yang turun dari langit adalah turunnya air hujan. Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan yang berkah kepada kami. Sudah berapa hari tidak hujan, Bu? Sudah 2 pekan. Semoga Allah turunkan hujan yang berkah kepada kita. Biasanya dalam seminggu ada saja hujan. Ini sudah 2 pekan tidak ada hujan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi hujan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, dari adanya hujan ada berapa manfaat dan maslahat yang dirasakan manusia. Kita tidak bicara madaratnya. Karena aslinya hujan itu berkah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kalau manusia-manusianya bersyukur, kalau manusia-manusianya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa manfaat dan maslahat baik untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan bumi tempat berpijaknya manusia, untuk kehidupan hewan-hewan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, dan untuk alam semesta ini, keseimbangan alam semesta. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagi kita sebagai manusia yang mukallaf, Masya Allah, turunnya hujan sangat terkait dengan adab-adab syariat. Maka bagi seorang muslim, turunnya hujan itu rezeki yang bisa mengantarkan dirinya untuk mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya dengan rizkin. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizkin. Allah menyebut air yang turun dari hujan itu, air yang turun dari langit itu, ya, dengan rezeki. Namun banyak manusia yang tidak menyadari itu. Hujan turun malah diolok-olok. Hujan lagi, hujan lagi. Dikasih panas, ngeluh juga. Panas lagi, panas lagi. Begitu kan Ibu? Manusia serba salah. Hidupnya serba salah. Yang dekat laut pengen ke gunung, gitu ya. Yang di gunung pengen dekat laut. Yang di darat pengen rumahnya dekat sungai. Indah katanya kalau rumah dekat sungai. Barakallahu fikum. Itulah manusia. Jadi hujan itu disebut rezeki oleh Allah. Kenapa? Karena manfaat maslahatnya begitu besar. Ibu, kenapa ada pabrik payung? Karena ada hujan. Coba kalau tidak ada hujan, gitu ya. Orang payungan tuh biasanya untuk hujan. Kalau payungan untuk yang panas, biasanya kalangan tertentu saja. Yang skincare-nya takut mencair, gitu ya. Kalau kita biasa aja, panas ya panas. Biasanya payungan itu pakai hujan, untuk hujan. Dipakai saat hujan. Thayyib. Banyak sekali.
Ada sepatu bot, begitu ya. Ada jas hujan. Masya Allah. Ya, semuanya terkait dengan manfaat dan maslahat. Itu dari sisi duniawi. Dari sisi duniawi. Masya Allah Ibu, di sebagian kalangan ada ya istilah air tada hujan. Saya pernah ke Gunung Kidul itu. Di sana susah air Ibu. Jadi hampir tiap berapa rumah itu punya kayak tangki besar dari tembok. Mereka menampung air hujan dari beberapa susuhunan rumah. Begitu ya, dialirkan ke situ. Masya Allah, air hujan begitu berharga bagi mereka. Sama lah warga Balikpapan juga mirip-mirip kan Ibu. PDAM sedang rusak, gitu kan. Air susah. Sebagian mereka tak ada hujan. Maka hujan itu sangat-sangat dibutuhkan. Baik. Makanya Allah menyebutnya sebagai rezeki yang seharusnya disyukuri. Nah, untuk bumi ini juga hujan itu sangat bermanfaat ya untuk menyirami tumbuhan dan juga tanaman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah kuasa dengan air hujan itu menghidupkan kembali bumi yang gersang. Coba perhatikan satu daerah yang curah hujannya memadai dengan satu daerah yang sangat minim curah hujan. Yang paling nampak itu kita bedakan ya negeri kita ini dengan negeri Arab sana. Yang syukur-syukur setahun sekali ada hujan. Coba perhatikan ya. Perbedaannya bagaimana? Di kita ini alhamdulillah walaupun hujan 2 minggu tidak turun tapi tumbuhan tetap tumbuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, bumi ini akan menjadi gersang dan mati kalau kemudian tidak diberi air hujan. Maka Allah dengan Rahman Rahimnya, dengan kudratnya memberikan air hujan kepada bumi ini supaya bumi ini kembali hidup ya setelah matinya dan mencukupi kebutuhan manusia untuk mereka menegakkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kuasa Allah dalam rububiyah ya berupa tasrifir riyah, perubahan pergerakan angin, berhembusnya angin. Ini kan ada ilmunya tersendiri Ibu ya. Ngurusin angin ini ada ilmu khusus. Untuk mengetahui angin bergerak kemana, bertiup kemana, ada angin seperti apa, jenisnya bagaimana, dampaknya seperti apa, berbahaya ataukah tidak. Ini Masya Allah, ya, ada ilmu khusus mempelajari tentang itu. Di Al-Quran sudah dijelaskan, ya, wa tasrifir riyah. Allah Subhanahu wa taala yang kuasa untuk menjadikan angin itu berhembus, bergerak sesuai dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terkait dengan hukum syariat. Ada adab-adab yang diajarkan. Bagaimana saat angin berhembus kencang, saat angin bertiup kencang dan dikhawatirkan membawa madarat bagi manusia. Ada doanya. Apa doanya, Bu? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Begitu kan? Sudah dibaca enggak Ibu? Kalau ada angin kencang. Nah, itu dibaca supaya kita dapat pahala. Ustaz, kipas saya itu kenceng banget di rumah. Harus dibaca enggak doanya? Itu beda lagi. Itu kan angin buatan. Ini angin alami, ya, yang terkadang mengerikan gitu, Ibu ya. Angin itu ketika berhembus kencang sangat mengerikan. Ya, bisa jadi kalau berhembus ke badan kita mungkin sebagian aurat Ibu tersingkap, kan begitu. Maka baca doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang terkandung di dalamnya, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan dari apa yang diperintahkan pada angin tersebut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarriha, dari keburukannya, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang terkandung di dalamnya, wa syarri ma umirat bih, dan dari keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi angin, hujan atau yang semisal dengan itu ya bisa membawa rahmat bagi manusia, juga bisa membawa petaka bagi manusia. Nah, kita meminta yang baiknya dan berlindung dari yang buruknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah mengatakan bahwa kekuasaan rububiyah Allah dalam perkara-perkara yang tadi disebutkan itu hanya akan bisa ditangkap menjadi sebuah ibrah, menjadi sebuah pelajaran, ya, akan disadari, akan dipahami dan diakui menjadi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah hanya oleh orang-orang yang berakal. Jadi akal yang sahih, akal yang sehat, akal yang sharih, akal yang tegas, yang berjalan di atas fitrah yang lurus, ini merupakan sebab untuk bisa mengakui, memahami dan menyadari tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Orang kalau akalnya sakit, ya, aklun sakim, orang yang akalnya sakit, akalnya goncang, akalnya sudah tidak berjalan di atas fitrahnya yang lurus, maka segede apapun ya tanda-tanda kebesaran Allah, sebesar apapun tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak akan ngefek untuk dirinya. Begitu. Kalau di ayat-ayat sebelumnya kan liqaumi yuqinun lil mu'minin, gitu kan? Tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah itu hanya bisa ditangkap, disadari dan diambil ibrahnya oleh orang-orang beriman, orang-orang yang yakin. Nah, di ayat ini akan ditangkap tanda-tanda kebesaran Allah itu oleh orang-orang yang berakal. Berarti akal sehat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini juga modal bagi manusia untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syar'iyah ataukah kauniyah. Maka di antara maqasid asy-syariah, di antara maksud daripada pensyariatan syariat ini, di antaranya adalah hifdzul aql. Syariat ini akan menjaga, melindungi akal kita. Segala sesuatu yang membuat akal kita itu menyimpang, akal kita goncang, pasti dilarang dalam Islam. Gitu ya. Makanya khamar dilarang dalam Islam. Salah satu maksudnya apa, Ibu? Hikmahnya supaya akal itu terlindungi, terjaga kesehatannya, terjaga ketegasannya. Coba kalau orang kerjaannya teler tiap hari, begitu ya? Ya. Istrinya aja bisa lupa. Kamu siapa ada di sini? Aku loh mas, istrimu. Begitu. Orang mabok terus tiap hari. Apalagi narkoba. Oh, mengerikan, Ibu. Ya. Narkoba itu mengerikan. Banyak sekali urat-urat saraf. Apa namanya kalau di otak itu, Ibu? Otak kita ini kan kayak aliran listrik. Ada jutaan sel. Sambung menyambung di dalamnya. Nah, termasuk yang bikin pada putus itu, sel-sel otak itu, ya itulah narkoba itu. Pengaruh minuman keras, pengaruh daripada narkoba. Ya, semakin banyak yang putus, maka semakin menjadikan orang itu akalnya rusak. Daya konsentrasinya menurun, bahkan hilang sama sekali. Tidak bisa fokus orangnya. Barakallahu fiikum. Dan demikian seterusnya. Dijaga akal ini. Karena akal juga modal
ya untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu-ibu pada ada di sini? Salah satu nikmat yang menjadikan ibu di sini apa, Bu? Nikmat akal sehat, ya kan? Nikmat akal sehat. Dan kalau akal kita nggak sehat, nggak ada di sini, Bu, ya, kita ada di RSJ itu, ya kan? Na'udzubillah wal iyadzu billah. Begitu. Ada loh doanya supaya akal kita sehat terus. Siapa yang hafal doanya, Bu? Hafal doanya, Bu? Atau yakin gak akan pernah pikun? Hah? Nah, orang pikun itu kan bermasalah akalnya ya. Betul tidak, Ibu? Dikit-dikit lupa begitu. Nah, itu tanda-tanda itu, Bu. Ya. Saya Mas, tadi saya mau ngapain ya? Kok ketemu kamu jadi ngeblank? Suaminya disalahin. Padahal memang sudah konslet begitu kan? Baik, Ibu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal bukhli wal haram wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu boleh pakai doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa tadi? Ham dan hazan. Penyakit ham dan hazan. Ham dan hazan itu keresahan untuk masa yang akan datang, kesedihan atas masa yang sudah berlalu. Wal jubni wal bukhli, dari penyakit pelit ya dan pengecut. Wal harami, dan dari penyakit pikun. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan penguasaan seseorang terhadap diriku. Nah, doa ini harus selalu dibaca, terutama yang sudah tua, bukan yang sudah pikun. Yang sudah pikun enggak bisa, Bu. Yang sudah pikun kan sudah kesadarannya sudah berbeda. Edan eling, edannya keseringan, gitu kan. Yang sudah tua, yang sudah berumur, sok berlindung kepada Allah dari penyakit pikun. Kalau masih muda gimana, Ustaz? Sama. Masih muda juga dibaca. Ada yang muda sudah pikun, Ibu? Banyak. Suami yang pikun banyak. Dia tergila-gila wanita lain, lupa sama istrinya sendiri. Ya kan? Ada enggak suami-suami masih muda lupa sama istrinya? Banyak. Dia malah senang istri orang. Nah, itu pikun namanya. Ada lagi doanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal baras, dari penyakit belang. Wal junun, penyakit gila. Gila itu apa, Ibu? Hilang akalnya. Ya. Konslet tingkat parah itu. Ya. Hilang akalnya. Wal judham, penyakit lepra. Wa min sayyi'il asqam, dan dari semua penyakit yang berbahaya. Jadi selain menjaga kesehatan, ini jangan lupa doa-doa seperti ini, Ibu. Siapa yang ngasih sehat, Bu? Allah. Ya. Yang kuasa mengangkat penyakit juga adalah Allah. Bacain. Ya, selain kita menjaga kesehatan kita.
Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Pada hafal kan ibu doanya? Kalau santai sudah terlalu sering gitu ya. Tapi ketika dibahas lagi. Gitu. Ini ohnya itu apa nih Bu? Karena banyak tafsiran itu. Tidak ngerti sama sekali baru tahu, atau baru ngeh ternyata itu gitu ya. Sudah tahu cuman jarang diamalin jadinya lagi gitu. Barakallahu fiikum. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Ini akal penting. Dijaga akal itu. Nah, salah satu di antara cara menjaga akal, jangan suka suudzon sama orang. Itu orang suudzon tuh rusak akal. Ya, dikit-dikit suudzon, dikit-dikit suudzon, rusak akal. Berpikiran positif, dahulukan husnudzon kepada orang. Bahagia insyaallah. Baik. Lanjutkan ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi, fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun." Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalamnya Allah dan ayat-ayat atau keterangan-keterangannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini kita bisa memahami tentang kesempurnaan dinul Islam. Bahwasannya Islam ini telah sempurna tersampaikan. Allah telah sempurna menyampaikan wahyunya berupa Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat amanah yang ada pada beliau juga sudah menyampaikan seluruh wahyu dari Allah sebagai konsekuensi tugas dari risalah dan nubuwah yang beliau emban. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua ayat-ayat Allah sudah dibacakan oleh Nabi kepada umat ini. Semua syariat Islam sudah diajarkan ya kepada umat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ada banyak. Nanti di pelajaran syarah akidah salaf akan ada bab pembahasan bagaimana sempurnanya Islam. Disebutkan ayat dan juga beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan kesempurnaan Islam. Nah, kita nukilkan satu saja di sini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qala lanal musyrikun qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Orang-orang musyrik telah berkata kepada kami, sesungguhnya Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai urusan buang hajat diajarkan. Apakah iya seperti itu? Maka Salman Al-Farisi menjawab, ajal. Benar, iya. Nabi mengajari kami segala sesuatu sampai urusan buang hajat. Masya Allah, adab buang hajat aja kalau dibahas tidak cukup satu pertemuan. Ya, adab buang hajat. Bagaimana lengkapnya, detailnya, ya sempurnanya dinul Islam ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka pelajarannya apa, Bu? Kalau Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna, berarti pelajarannya apa? Bagi kita, pertama bersyukur, begitu ya, karena berarti kita nggak butuh ajaran yang lain di luar Islam. Yang kedua, sesuatu yang sudah sempurna maka tidak butuh ditambah-tambahi, apalagi dikurang-kurangi. Karena nambah-nambahi
merenovasi, memodifikasi, ya, berkreasi di dalam menjalankan syariat Islam. Barakallahu fikum, apa yang tidak pernah datang di dalam Islam, ini namanya penyimpangan. Berarti kita menganggap Rasulullah itu berkhianat, ya kan? Ada kebaikan yang Nabi tidak menyampaikannya kepada umat, sehingga umat belakangan ini kemudian bikin kebaikan yang baru. Secara langsung atau tidak langsung berarti dia telah menuduh Rasulullah berkhianat, menyembunyikan syariat. Atau kejelekan yang lainnya berarti dia menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jahil, gak ngerti tentang kebaikan, sehingga ada kebaikan yang diketahui oleh orang belakangan dan tidak diketahui oleh Rasulullah. Ini nganggap Nabi bodoh. Nauzubillah. Belum lagi orang-orang yang melakukan itu berarti dia membuat tandingan bagi Allah dalam pembuatan syariat. Ya kan? Bikin syariat baru. Zikir itu misalkan kurang mantep, ya, kalau tidak pakai gamelan. Akhirnya tidaklah zikir kecuali harus ada gamelannya, gitu kan? Begitu. Kalau cuman duduk saja, kurang mantep. Bagaimana kalau zikir itu pakai dangdutan? Begitu ya, sambil goyang-goyang. Ada ibu zikir orang goyang-goyang? Nah itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dari mana? Ya. Hadis yang mana? Ayat yang mana? Orang kemudian zikir sambil goyang-goyang. Layaknya orang yang berjoget, ya, di depan biduanita. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Dan banyak lagi. Nah, ini orang-orang yang menjadikan tandingan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam pembuatan syariat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan keburukan yang lainnya yang sangat banyak sekali, ya, terkait dengan masalah ini. Maka ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan suka aneh-aneh, membuat yang baru-baru, ya, itu kata Abdullah bin Mas'ud sudah cukup bagi kalian. Enak berislam itu, ibu, tinggal ngikut saja. Tidak usah muter otak. Gimana lagi caranya berkreasi, berinovasi. Tidak usah, ikuti saja. Al-Quran, ya, hadis sahih datang dari Nabi, kemudian dipahami dan dipraktekkan dengan benar. Itu saja, cukup. Tidak usah susah-susah, tidak usah ribet-ribet. Inna din yusrun. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Barakallahu fikum. Sering dianggap berat karena memang manusianya jahil. Begitu ya. Manusianya jahil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, ayat-ayat Allah, baik yang syariah ataupun kauniyah, merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah iman. Fa bi ayyi haditsin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah iman, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat syariah. Dibaca. Orang membaca ayat-ayat kauniyah saja, dia bisa mendapatkan hidayah iman itu. Bagaimana lagi kalau dia membaca ayat-ayat syariah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan juga sunnah. Dibaca, tiap hari dibaca. Ayat-ayat kauniyah tiap hari dibaca. Kita belajar, ya, dari kehidupan kita di alam dunia ini. Kita bertemu, ya, dengan sesama manusia, bertemu dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadikan itu semuanya ibrah, ya, fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Ya, jadikan itu ibrah, kuasanya Allah terhadap alam semesta ini.
Yang sudah dibahas juga di ayat-ayat sebelumnya. Jadikan itu ibrah. Untuk apa? Untuk semakin menambah kuat dan menambah berkualitasnya iman kita kepada Allah dan juga iman kita kepada yaumul akhir. Baik. Berikutnya ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli affakin athim." Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang disebut dengan affak. Affak, tukang bohong. Ibu mengenal ada peristiwa hadithul ifki, ifkun. Ifkun itu kedustaan, kebohongan. Di dalam sirah nabawiyah ada peristiwa hadithul ifki, berita bohong yang tersebar tentang ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebarkan oleh orang-orang munafik atau oleh orang yang semisal dengan mereka. Nah, affak itu maksudnya tukang bohong. Wailul likulli affakin athim. Tukang bohong dan banyak berdosa. Ini biasanya nyetel, Ibu. Kalau orang sering bohong, biasanya banyak dosa. Bohongnya itu sendiri sudah dosa besar. Dan ingat, satu dosa biasanya akan menarik dosa yang lain. Kalau orang melakukan dosa, maka dosa itu akan menyeru teman-temannya, saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya dosa? Ya dosa-dosa lagi. Dosa-dosa yang lain. Sebagaimana satu kebaikan yang kita kerjakan, maka dia akan memanggil teman-temannya, yakni kebaikan-kebaikan yang lain. Masya Allah. Maka jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Ya, karena kalau kita berhenti berbuat kebaikan, kebaikan itu akan berhenti pada diri kita. Tapi kalau terus ajak kita melakukan kebaikan, kebaikan-kebaikan yang lain akan mudah kita dapatkan. Begitu. Saya sering contohkan, kalau ibu datang ke sini, ngapain, Bu? Niat utamanya kan mau ngaji. Apakah kebaikan ngaji saja yang didapat? Tidak. Alhamdulillah. Gara-gara ke masjid kita misalkan dapat tahiyatul masjid sekalian duha 2 rakaat gitu ya. Yang mungkin itu tidak dikerjakan kalau ibu di rumah. Begitu kan? Mengucapkan salam kepada sesama saudara muslim. Oh itu loh berpahala. Tasawufah, salam-salaman. Itu juga berpahala, menggugurkan dosa di antara keduanya. Terbangun muamalah yang baik. Tidak beda orang yang jarang ketemu dengan orang yang sering ketemu. Terkikis sudah ya tirai-tirai hati, penghalang-penghalang jiwa ya, yang tadinya pada mesem kalau ketemu, karena sering ketemu jadi saling senyum. Begitu kan Ibu? Barakallahu fikum. Hilang lagi prasangka-prasangka yang tidak baik di antara sesama kita. Kenapa? Karena sering bertemu ya di dalam majelis kebaikan. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini kita bicara di luar tolabul ilminya. Kalau hanya tolabul ilmi tok pahala yang kita dapatkan, ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana dengan rentetan kebaikan yang lain yang terikut dengan satu kebaikan besar ini? Ya Ibu, ketemu si fulan yang hutangi kita, jadi ingat hutang. Oh iya Bu ya, saya belum bayar hutang ya. Alhamdulillah sadar, gitu kan. Coba kalau nggak ketemu, ya lupa. Repot nggak Ibu kalau lupa hutang? Repot. Ya, nanti ditagihnya di akhirat gimana? Mending ditagih di sini, mending ditagih di akhirat. Di sini, jangan ditagih di akhirat, karena Ibu kalau di akhirat nggak punya duit. Yang punya pahala, ya sudah minim lagi pahalanya, harus bayar hutang juga. Repot nggak itu? Repot. Nanti kita jadi orang yang sudah jatuh tertiban tangga. Bahasa nabinya muflis. Jadi orang bangkrut. Ya Ibu. Semoga yang pada punya hutang segera lunas.
Tidak cukup amin ya, dilunasi beneran. Apa doanya Bu supaya cepat lunas hutang? Coba siapa yang hafal? Yang paling hafal pasti yang paling gede hutangnya. Ustadznya paling hafal gitu ya. Ustadznya paling gede hutangnya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Atau doa yang tadi yang ada beberapa rentetan itu, diantaranya berlindung dari penyakit pikun. Itu kan ada wa ghalabatid dain. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Kelilit hutang. Insya Allah lah ibu-ibu di sini mah tidak pada punya hutang. Ya kan ibu? Merdeka hidupnya. Baik. Sampai mana nih Bu? Jadi bahas hutang. Itu ya, jadi satu kebaikan akan menyeret kebaikan yang lain. Satu keburukan akan menyeret keburukan yang lain. Tadinya hanya berbohong, hanya berdusta. Ini loh dosa besar. Perhatikan, dosa besar akan menyeret dosa yang lain. Makanya Allah sandingkan di sini afak dan asim. Tukang bohong lagi yang banyak dosa. Luar biasa ibu. Kalau orang sekali berbohong, oh itu ngerembet dosanya. Ya kan? Rembet dosanya. Nauzubillah. Dan dosa itu meresahkan, menggelisahkan. Ada seorang suami punya istri. Selalu bohong ke istri pertamanya. Repot nggak ibu? Repot banget. Katanya gitu ya, Allahu a'lam, saya nggak pengalaman. Ini testimoninya orang yang pengalaman. Kucing-kucingan. Kenapa nggak mau diketahui? Nah, saya dinas dulu ya, 3 hari aja. Dinas kemana? Ke kota anu. Padahal dinas ke yang kedua, begitu ya. Barakallahu fikum. Nah itu. Jadi kebohongan itu berat. Meresahkan dan menggelisahkan. Tidak usah berbohong. Jujur saja kan. Jujurlah padaku. Kalau jujur kan enak. Segala sesuatu itu kalau kita jujur, itu ringan pada diri kita. Nggak berat di hati. Ringan. Wong jujur kok. Jadi kan? Makanya pantas Nabi mengatakan as-sidqa yahdi ilal bir, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seseorang kepada surga. Sebaliknya kadzib itu fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menyeret orang kepada fujur, kepada perbuatan-perbuatan fajir yang sangat banyak. Iya. Awalnya bohong tapi ngerembet kepada dosa-dosa yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu akan menyeret seseorang ke dalam api neraka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang afak, orang-orang yang asim, mereka akan mendapatkan wail. Apa itu wail? Wail itu halak wa ta'as, ya, binasa dan celaka. Sebagian mufassir mengatakan wail itu wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Dua-duanya bisa diambil. Karena orang yang berada di lembah neraka jahannam pasti dia binasa dan celaka. Orang yang binasa dan celaka di akhirat, ya berarti dia ada di dalam siksa api neraka. Begitu. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya berkaitan dengan sikap manusia terhadap ayat-ayat Allah yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya.
Maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Pertama, ini sikap manusia kepada ayat-ayat Allah. Yang pertama, mereka yang mampu mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah untuk lahir dan batin mereka, juga untuk kebaikan dunia, agama, dan akhirat mereka. Nah, orang-orang yang bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah ini, kelak di kehidupan akhirat, mereka akan mendapatkan kehidupan yang tumakninah di dunia sebelumnya, dan di akhirat mereka akan mendapatkan surga tertinggi. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Membaca Al-Quran itu bagian daripada zikrullah. Bahkan afdhalul zikir. Membaca Al-Quran itu seutama-utamanya zikir, karena berkaitan dengan kalam Allah. Dan zikir, kata Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnu al-qulub. Jadi ibu kalau sedang ruwet, sedang punya masalah, sedang resah gelisah dengan problematika kehidupan yang dihadapi, sok banyak-banyak baca Al-Quran. Susah Ustadz baca Al-Quran, tetap saja saya gelisah. Ya sudah, enaknya gimana? Enaknya berbaring, sok berbaring. Tapi sambil zikir, banyak istighfar. Istighfar aja, istighfar. Ya, banyak masalah istighfar. Karena masalah itu datang kebanyakannya gara-gara dosa kita. Istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik kita berdiri, baik kita duduk ataupun saat berbaring, banyakin istighfar. Ya, semoga Allah mengangkat musibah yang sedang melanda diri kita dengan istighfarnya kita. Ya, karena Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Nah itu. Jadi orang-orang yang mampu mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, ya, maka hidup mereka di dunia tumakninah dan mereka dapat surga tertinggi di kehidupan akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, golongan manusia yang kedua terkait dengan sikap mereka terhadap ayat-ayat Allah, mereka yang tidak mau mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Bukan enggak kedengaran, wong telinga mereka normal. Bukan enggak kelihatan ayat-ayat Allah itu. Toh juga mata mereka juga sehat. Namun ibu yang dirahmati Allah, mereka buta mata hati. Mati hatinya. Sehingga mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan dan banyak melakukan dosa. Bagi mereka lah kebinasaan di dunia. Mereka mendapatkan wail. Ya, dan di akhirat jika mereka tidak kembali ke jalan Allah, mereka juga akan mendapatkan kebinasaan. Wal iyadu billah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah jauhkan kita dari sifat afaq dan juga athim. Tukang bohong dan juga banyak melakukan dosa. Caranya bagaimana? Lawan dengan kejujuran, lawan dengan ketaatan. Ya, paksakan. Ya, walaupun harus menempuh tahap ini dulu. Pokoknya dipaksa-paksa dulu. Jiwa raga kita untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu jujur kepada Allah, dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang merubah kondisi kita lebih baik lagi, insyaallah taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Alhamdulillah sampai ayat 7 sudah kita pelajari. InsyaAllah berikutnya nanti kita bahas ayat ke-8, ayat ke-9. Minggu depan mohon izin ibu ya. Saya Jumat, besok lusa ya. InsyaAllah berangkat, mohon doanya semoga dilancarkan. Dan juga saya sampaikan ibu, titipan ibu alhamdulillah sudah diberikan
buku, banyak sekali bukunya yang didaurahkan tuh 150 buku, ditambah yang jenazah. Ada ratusan buku, itu udah sekoper lebih. Saya kayaknya tidak kuat ngangkutnya gitu ya. Sudah sekoper lebih, koper sedang. Sebagian kayaknya masuk tas gendong saya. Jadi saya mohon izin ke ibu-ibu, sisanya mungkin saya amplopin, saya bagi-bagi di sana untuk guru-guru TPA ibu ya. Untuk ustadz-ustadz di sana yang sekiranya membutuhkan. Boleh ibu? Karena kalau dibeliin kitab semua, tenaganya terbatas. Sudah 1 koper lebih. Itu buku yang akan didaurahkan, buku untuk santri, dan buku-buku hadiah. Nanti pengajiannya juga ada pengajian ibu-ibu hari Ahad itu, khusus muslimah, di Masjid Agungnya insya Allah. Jadi gak apa-apa ibu ya, begitu aja ya. Supaya tidak terlalu berat, karena saya cuma berdua. Jadi terus juga naik kapal laut sama darat. Jadi warawirinya kalau terlalu banyak barang, suatu saat nanti ya kalau pakai mobil lebih enak lagi. Ya ibu, sampai di sini. Semoga berfaedah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.